Bayangkan Anda terjebak di sebuah pulau kecil, terpencil, dikelilingi oleh laut yang dingin membeku dan arus yang ganas, siap menelan siapa saja yang berani menantangnya. Bagaimana jika Anda adalah narapidana? Dikurung dalam sel kecil yang dingin dan gelap di bawah pengawasan penjaga yang tak kenal lelah. Dengan sistem keamanan yang dirancang untuk mematahkan semangat siapapun yang bermimpi melarikan diri. Ini bukan penjara biasa. Ini adalah Alcatraz, sebuah tempat yang begitu brutal sehingga bahkan para penjahat paling kuat, seperti Al Capone, tak berdaya di dalamnya. Di Alcatraz, uang, kekuasaan, atau koneksi tidak berarti apa-apa. Yang ada hanyalah isolasi, ketakutan, dan perjuangan untuk tetap waras. Inilah kisah Alcatraz. Penjara yang tak hanya menahan tubuh, tetapi juga menghancurkan jiwa, menjadikannya salah satu tempat paling ditakuti dalam sejarah dunia. Terletak di tengah Teluk San Francisco yang berkabut, Alcatraz bukan sekadar bangunan penjara. Ia adalah simbol ketakutan dan isolasi ekstrim. Dikenal sebagai The Rock atau Batu, pulau kecil ini menjadi rumah bagi para penjahat paling berbahaya di Amerika Serikat. Mereka yang dianggap terlalu liar untuk ditahan di penjara lain. Dengan tembok beton yang kokoh, pengawasan ketat, dan laut yang tak kenal ampun sebagai penghalang alami, Alcatraz dirancang untuk menjadi penjara yang tak bisa ditembus. Melarikan diri bukan hanya sulit, itu dianggap mustahil. Apa yang membuat Alcatraz begitu legendaris? Mengapa tempat ini dianggap lebih mengerikan daripada kematian itu sendiri? Apakah karena kebrutalan sistemnya, kisah-kisah pelarian yang penuh misteri, atau para narapidana terkenal yang pernah mendiami sel-selnya? Dalam narasi ini, kita akan menyelami sejarah Alcatraz, menjelajahi kehidupan di dalamnya, kisah-kisah pelarian yang mendebarkan, dan warisan yang membuatnya tetap hidup dalam imajinasi kolektif hingga hari ini. Bersiaplah untuk masuk ke dunia yang gelap, di mana harapan adalah kemewahan yang jarang dimiliki. Sebelum namanya dikenal luas sebagai tempat terisolasi yang menyimpan para penjahat paling berbahaya di Amerika Serikat, Pulau Alcatraz memiliki kisah awal yang sangat berbeda. Sebuah bab yang jauh dari teriakan para narapidana dan pintu sel yang mengunci. Pada masa-masa awal penemuannya, Alcatraz bukanlah simbol ketakutan, melainkan sebongkah tanah berbatu yang terlupakan di tengah lautan. Tahun 1775, penjelajah Spanyol Juan de Ayala menjadi orang Eropa pertama yang tercatat menjejakkan kaki di pulau tersebut. Ketika kapalnya melintasi Teluk San Francisco, ia mencatat keberadaan sebuah pulau kecil yang tampak asing, tidak berpenghuni, namun dipenuhi oleh kawanan burung laut yang memenuhi langit dan daratannya. Karena jumlah burung yang sangat banyak, ia pun menamakan tempat itu La Isla de los Alcatrazes, yang berarti Pulau Burung Albatros atau Pulau Burung Pelikan Besar, tergantung dari terjemahan lokalnya. Nama itu bertahan, tetapi tidak banyak yang peduli dengan keberadaan pulau ini untuk waktu yang lama. Alcatraz tetap sepi, terjal, tandus dan keras. Tanahnya nyaris tidak subur, bebatuannya kasar, dan tidak ada sumber air tawar alami. Tidak ada penduduk yang menetap, tidak ada pemukiman, dan yang paling penting, tidak ada jalan keluar yang mudah. Laut di sekitarnya bergelombang kuat, arusnya ganas, dan suhu airnya dingin, cukup untuk membuat siapapun berpikir dua kali sebelum mencoba menyeberanginya. Namun justru karena sifatnya yang terisolasi dan sulit diakses, pulau ini mulai dilirik oleh pemerintah Amerika Serikat setelah mereka menguasai wilayah California pada tahun 1850. Menyusul masuknya wilayah tersebut ke dalam negara bagian setelah Perang Meksiko-Amerika. Pada masa itu, San Francisco sedang berkembang pesat sebagai kota pelabuhan yang penting, dan kebutuhan akan pertahanan militer di pantai barat menjadi prioritas strategis. Alcatraz kemudian ditetapkan sebagai pos militer dan mulai dibangun menjadi sebuah benteng pertahanan lengkap dengan bateri meriam besar, barak untuk prajurit, dan berbagai fasilitas militer lainnya. Pulau itu dipasangi senjata-senjata berat yang diarahkan ke laut terbuka, siap menghadapi kemungkinan serangan dari kapal asing yang mungkin mengincar San Francisco. Posisi Alcatraz yang menghadap langsung ke pintu masuk Teluk San Francisco menjadikannya titik pertahanan ideal yang nyaris tak mungkin dilalui tanpa terdeteksi. Benteng ini, yang dikenal sebagai Fort Alcatraz, sempat memainkan peran penting dalam sistem pertahanan pantai barat Amerika.
Namun masa kejayaannya sebagai benteng tak bertahan lama. Seiring masuknya abad ke-20, kemajuan teknologi militer dan perubahan dalam strategi perang laut membuat benteng-benteng seperti Alcatraz menjadi ketinggalan zaman. Meriam besar dan posisi strategis sudah tidak lagi cukup untuk mempertahankan pantai dari serangan musuh yang kini lebih bergantung pada teknologi baru seperti kapal selam dan pesawat tempur. Melihat kondisi ini, pemerintah mulai mempertimbangkan fungsi baru untuk Alcatraz. Pulau itu memang tidak lagi dibutuhkan untuk pertahanan militer, namun daya tariknya sebagai lokasi yang terisolasi, sulit dijangkau dan mudah dikendalikan, membuatnya sangat cocok untuk fungsi yang lain, yakni sebagai penjara. Maka pada tahun 1907, Alcatraz secara resmi Fort Alcatraz diubah statusnya menjadi penjara militer. Dalam era baru ini, Alcatraz mulai menampung tahanan militer, tentara yang melakukan pelanggaran serius seperti desersi, pembangkangan, pencurian, bahkan pembunuhan. Selain itu, selama beberapa periode, penjara militer Alcatraz juga menahan tahanan perang seperti selama Perang Dunia Pertama, ketika para penentang wajib militer dan simpatisan musuh juga ditahan di sana. Namun, meskipun sudah difungsikan sebagai penjara militer, Alcatraz masih belum mencapai reputasi yang kelak akan membuatnya dikenal di seluruh dunia. Pada masa ini, pulau itu lebih dikenal sebagai penjara disiplin untuk militer, bukan sebagai fasilitas penahanan kriminal sipil. Namun semuanya akan berubah drastis pada awal dekade 1930-an ketika Amerika Serikat mengalami lonjakan kejahatan besar, terutama di masa Great Depression, dan para penjahat kelas kakap mulai muncul dengan pengaruh yang menyaingi bahkan aparat hukum. 1934, lahirnya Alcatraz Federal Penitentiary. Ketika Departemen Kehakiman Amerika Serikat mencari tempat untuk menahan para penjahat kelas kakap yang dianggap terlalu berbahaya, terlalu pintar atau terlalu berpengaruh untuk ditahan di penjara biasa, pilihan mereka jatuh kepada Alcatraz. Pulau ini dengan segala sifat alaminya yang mendukung isolasi dan pengawasan, dianggap sempurna untuk dijadikan penjara federal dengan keamanan maksimum. Maka pada tahun 1934, Alcatraz resmi beralih dari penjara militer menjadi Alcatraz Federal Penitentiary. Ini bukan sekadar perubahan nama, melainkan perubahan fungsi, sistem, dan filosofi penahanan. Tidak seperti penjara lain yang masih ada sedikit ruang untuk rehabilitasi, Alcatraz dirancang bukan untuk memperbaiki, melainkan untuk mengurung tanpa kompromi. Penjara ini hanya diperuntukkan bagi narapidana paling berbahaya, mereka yang sudah gagal direformasi di tempat lain, atau yang berulang kali berhasil melarikan diri dari fasilitas penahanan biasa. Disinilah dimulainya babak baru yang kelam. Para narapidana yang dikirim ke Alcatraz bukan hanya dipenjara secara fisik, tapi juga secara psikologis. Mereka tahu bahwa pulau ini tidak memberi ruang untuk negosiasi, tidak ada celah untuk melarikan diri, dan tidak ada kesempatan kedua. Di Alcatraz hanya ada hukum dan tembok batu. Reputasinya sebagai penjara yang tak tertembus tidak dibangun dalam satu malam, tetapi perlahan-lahan dari cerita demi cerita, dari narapidana yang patah semangat, dari mata sipir yang tajam, dan dari ombak dingin yang selalu menunggu di sekeliling pulau. Bersamaan dengan dibukanya penjara federal ini, era baru dimulai dan Alcatraz pun berubah dari sekadar pulau sunyi menjadi simbol ketakutan, kekuasaan, dan keterasingan yang absolut. Ini bukan lagi tempat untuk burung albatros. Ini adalah rumah bagi orang-orang yang telah melewati batas hukum yang paling ekstrim. Hidup di Alcatraz adalah bentuk hukuman yang jauh melampaui sekedar penahanan fisik. Penjara ini didesain tidak hanya untuk memenjarakan tubuh, tetapi untuk menghancurkan jiwa. Alcatraz bukan sekedar tempat di mana narapidana dipenjarakan, tetapi lebih seperti medan pertempuran psikologis yang sangat terisolasi, yang menyiksa setiap elemen mental dari orang yang berada di dalamnya. Sel-sel di Alcatraz sangat kecil dan tidak nyaman, dirancang untuk memaksimalkan penderitaan. Ukurannya hanya 1,5 kali 2,7 meter, cukup untuk menampung ranjang sederhana, wastafel, dan toilet, tetapi tidak lebih. Setiap gerakan diawasi ketat oleh petugas yang terlatih. Pintu sel yang terbuat dari besi tebal yang hampir tak bisa ditembus menambah kesan klaustrofobia. Tahanan tidak bisa berinteraksi satu sama lain, dan setiap pelanggaran sekecil apapun akan direspon dengan hukuman berat. Isolasi total adalah kebijakan yang diterapkan di sini, di mana komunikasi dengan sesama penghuni sangat terbatas. Percakapan antar narapidana pun, meskipun sesekali bisa terjadi, tetap dipantau secara ketat. Para narapidana, yang sebagian besar adalah individu berbahaya dan terkenal, harus menghadapi kenyataan bahwa di sini mereka tidak memiliki kekuasaan lagi.
Keangkuhan dan ketenaran mereka di dunia luar tak berarti apa-apa di dalam penjara yang dingin dan keras ini. Bahkan, tokoh-tokoh terkenal seperti Al Capone yang di luar penjara dikenal sebagai bos mafia Chicago yang dihormati dan ditakuti, diperlakukan sama seperti tahanan lainnya. Di Alcatraz, tidak ada kekuasaan yang bisa menembus penghalang tembok batu yang dingin dan udara asin yang mencekam. Setiap hari bagi narapidana di Alcatraz adalah rutinitas yang menekan. Bangun pukul 6.30 pagi, mereka diberi waktu untuk makan bersama di ruang makan yang ketat, di bawah pengawasan senjata para penjaga. Setelah itu, mereka menjalani pekerjaan di bengkel penjara atau di area yang telah disediakan untuk kerja paksa, sebagian besar dalam bentuk pekerjaan kasar dan tidak memiliki nilai lebih di dunia luar. Semua ini dilakukan di bawah sorotan mata penjaga yang selalu siap untuk mengambil tindakan bila ada satu langkah pun yang melawan aturan. Tak ada tempat untuk melarikan diri, bahkan jika mereka ingin melakukannya. Meski mereka diberikan pekerjaan atau aktivitas tertentu, waktu mereka lebih banyak dihabiskan dalam sel masing-masing. Begitu mereka kembali ke sel, mereka dikurung dan harus menjalani waktu di dalam ruang sempit itu, tanpa hiburan, tanpa kegiatan, tanpa suara, hanya suara langkah kaki penjaga dan gemuruh ombak yang selalu mengingatkan mereka akan keterasingan mereka dari dunia luar. Bagi sebagian besar narapidana, hidup di Alcatraz lebih seperti menunggu kematian secara perlahan baik secara fisik maupun mental. Aspek yang paling mencekam di Alcatraz adalah isolasi psikologis yang diberlakukan pada narapidana. Mereka tidak hanya terkurung dalam sel mereka, tetapi juga dipisahkan dari dunia luar seolah mereka tidak pernah ada. Tak ada surat, tak ada kunjungan keluarga, dan bahkan komunikasi dengan pihak luar sangat dibatasi. Mereka dipisahkan dari orang lain dalam penjara, bahkan tidak bisa saling berbicara atau memberi dukungan satu sama lain. Setiap pelanggaran akan dihukum dengan lebih banyak waktu di sel isolasi yang dikenal sebagai The Hole. The Hole atau sel isolasi bawah tanah adalah salah satu tempat paling menakutkan di Alcatraz. Dinding sel yang lembab, gelap, dan sempit itu tidak memiliki pencahayaan alami sama sekali. Di dalamnya, narapidana bisa menghabiskan berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan lebih lama tanpa melihat cahaya matahari, tanpa suara manusia lain, dan tanpa kegiatan lain selain perenungan mendalam yang bisa mengguncang kewarasan mereka. Suhu di dalam sel ini bisa sangat dingin, mempengaruhi fisik dan mental narapidana, memperburuk penderitaan mereka. Kadang, narapidana yang dikirim ke sini tidak pernah pulih sepenuhnya, baik secara fisik maupun psikologis. Mereka akan keluar dari sana jika mereka keluar, sebagai orang yang sangat berubah, lebih tertekan, lebih rusak, dan lebih dekat dengan kegilaan. Pengalaman tersebut benar-benar menggambarkan bahwa Alcatraz bukan sekedar penjara biasa. Penjara ini adalah lembaga yang bertujuan lebih daripada menghukum fisik para narapidana. Ia bertujuan untuk menghancurkan semangat mereka, memecah mental mereka, dan menelan mereka dalam kesendirian dan ketidakberdayaan. Semua ini berlangsung dalam kehampaan alam yang berbahaya, laut yang dingin dan ganas di sekitar pulau yang hanya menambah rasa terasing dan putus asa. Penjara ini juga memperlihatkan kekuatan psikologis yang luar biasa dari para narapidana yang bisa bertahan. Meski dihadapkan dengan kondisi yang menghancurkan, ada beberapa yang tetap berusaha bertahan dengan semangat yang tersisa. Namun meskipun mereka bertahan, mereka tetap dihancurkan oleh lingkungan yang menekan mereka dari segala arah dan akhirnya banyak yang kehilangan diri mereka sendiri di sana. Alcatraz benar-benar sebuah tempat di mana harapan tampaknya selalu berakhir sebelum sempat dimulai. Meskipun Alcatraz dirancang untuk mencegah pelarian, semangat manusia untuk bebas tidak pernah padam. Selama 29 tahun beroperasi, tercatat ada 14 upaya pelarian yang melibatkan 36 narapidana. Sebagian besar gagal, dengan banyak narapidana ditangkap kembali atau tewas dalam usaha mereka. Namun, beberapa kisah pelarian begitu luar biasa sehingga menjadi legenda. Salah satu pelarian paling terkenal terjadi pada 11 Juni 1962 yang melibatkan Frank Morris dan dua bersaudara John dan Clarence Anglin. Ketiganya merencanakan pelarian mereka dengan kecerdikan luar biasa. Selama berbulan-bulan, mereka menggali dinding sel mereka menggunakan sendok logam dan alat sederhana lainnya, melemahkan ventilasi di belakang sel mereka. Untuk mengelabui penjaga, mereka membuat kepala boneka dari kertas, kain dan rambut asli, diletakkan di ranjang mereka untuk menyerupai tubuh yang sedang tidur.
Setelah keluar dari sel, mereka naik ke atap bangunan penjara melalui saluran ventilasi, lalu turun ke tepi pulau. Di sana, mereka menggunakan rakit buatan yang terbuat dari lebih dari 50 jas hujan yang dijahit dan direkatkan dengan hati-hati. Mereka meluncur ke laut pada malam yang gelap dan berkabut, meninggalkan Alcatraz di belakang. Namun setelah itu, jejak mereka hilang. Tidak ada bukti kuat bahwa mereka berhasil mencapai daratan, tetapi juga tidak ada mayat yang ditemukan. Misteri ini memicu spekulasi selama puluhan tahun. Apakah mereka tenggelam di Teluk San Francisco yang dingin atau berhasil melarikan diri dan hidup dalam pelarian? Hingga hari ini, kasus ini tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah kriminal Amerika. Pelarian lain yang terkenal adalah pertempuran Alcatraz pada tahun 1946, sebuah upaya pelarian berdarah yang berubah menjadi pemberontakan. 6 narapidana berhasil mengambil alih sebagian penjara dan menyanda beberapa penjaga. Tetapi rencana mereka gagal karena mereka tidak bisa membuka pintu keluar pulau. Militer AS dan marinir dipanggil untuk menekan pemberontakan, yang berakhir dengan kematian 2 penjaga dan 3 narapidana, serta banyak lainnya yang terluka. Peristiwa ini memperkuat reputasi Alcatraz sebagai penjara yang tak bisa ditembus, bahkan dengan kekerasan sekalipun. Pada 21 Maret 1963, Alcatraz Federal Penitentiary resmi ditutup setelah hampir 3 dekade beroperasi. Penutupan ini bukan karena kegagalan sistem keamanan, tetapi karena faktor ekonomi dan logistik. Biaya untuk memelihara penjara di pulau terpencil sangat tinggi. Semua kebutuhan, mulai dari makanan hingga air bersih, harus diangkut dari daratan. Dan bangunan penjara yang terus-menerus terpapar air laut mulai rusak. Perbaikan akan memakan biaya jutaan dolar, dan pemerintah memutuskan bahwa lebih efisien untuk memindahkan narapidana ke penjara daratan seperti Marion di Illinois. Setelah penutupan, Alcatraz sempat terbengkalai. Namun pada tahun 1969, pulau ini kembali menjadi sorotan ketika sekelompok aktivis pribumi Amerika menduduki Alcatraz selama 19 bulan, memprotes kebijakan pemerintah terhadap hak-hak pribumi. Pendudukan ini mengubah persepsi publik tentang pulau tersebut, dari simbol penindasan menjadi simbol perjuangan. Kini, Alcatraz adalah salah satu situs wisata paling populer di Amerika Serikat, dikelola oleh National Park Service. Setiap tahun, ratusan ribu pengunjung datang untuk menjelajahi sel-sel penjara, ruang makan, dan koridor yang pernah menjadi rumah bagi para penjahat paling terkenal. Tur audio yang menampilkan cerita dari mantan narapidana dan penjaga memberikan pengalaman mendalam, membuat pengunjung merasakan sedikit dari ketegangan dan keputusasaan yang pernah mengisi udara di Alcatraz. Warisan Alcatraz melampaui sejarahnya sebagai penjara. Pulau ini telah menjadi inspirasi bagi berbagai karya budaya populer, dari film hingga buku dan acara televisi. Salah satu film paling terkenal adalah The Rock 1996 yang dibintangi Sean Connery dan Nicolas Cage, menggambarkan Alcatraz sebagai latar untuk aksi dramatis melawan teroris. Film lain seperti Escape from Alcatraz 1979 yang dibintangi Clint Eastwood merekam ulang pelarian Frank Morris dan bersaudara Englyn dengan detail yang mendebarkan. Alcatraz juga muncul dalam novel, dokumenter, dan bahkan video game. Seringkali digambarkan sebagai simbol hukuman yang tak kenal ampun dan tantangan akhir bagi siapapun yang berani melawan sistem. Citra pulau ini sebagai tempat yang tak tertembus telah menjadikannya ikon dalam budaya populer, mewakili perjuangan manusia melawan penindasan dan batas-batas yang tak terlewati. Alcatraz lebih dari sekedar penjara. Ia adalah monumen bagi kekuatan, ketakutan, dan ketahanan manusia. Selama hampir 30 tahun, pulau ini menahan beberapa penjahat paling berbahaya dalam sejarah Amerika, menantang mereka untuk melarikan diri dari sistem yang dirancang untuk mematahkan semangat mereka. Dari Al Capone hingga pelarian legendaris Frank Morris, Alcatraz adalah panggung bagi kisah-kisah tentang keberanian, keputusasaan, dan misteri yang belum terpecahkan. Hari ini, Alcatraz berdiri sebagai pengingat akan masa lalu yang kelam. Sebuah tempat di mana hukum dan ketertiban ditegakkan dengan tangan besi, namun juga tempat yang memicu imajinasi tentang apa artinya berjuang untuk kebebasan. Meskipun temboknya kini kosong dan laut di sekitarnya tidak lagi menjadi ancaman, aura Alcatraz tetap hidup
Sebuah cerita tentang isolasi, perlawanan, dan daya tarik abadi dari salah satu penjara paling ditakuti di dunia.